Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rauzatul Kiptiah dengan NIM 20113166. Saya dari kelas HSD semester 2. Saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara membuat sebuah video tutorial mengenai norma sopan santun atau norma kesopanan di daerah Banten. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada baiknya kita sama-sama mengerti dulu hal-hal yang paling dasar dari pembahasan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian dari norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Dari beberapa sumber yang saya baca, norma sopan santun atau norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan itu berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan juga waktu. Norma sopan santun merupakan peraturan hidup yang ada dari hasil pergaulan sekelompok tersebut. Norma ini begitu penting untuk diterapkan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab norma kesopanan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Jika sekali saja melakukan pelanggaran kepada sebuah norma kesopanan, maka si pelanggar akan mendapatkan suatu sanksi dari masyarakat, seperti cemoohan. Kesopanan adalah sebuah tuntutan dalam hidup bersama, karena ada norma yang harus dipatuhi agar diterima dengan cara sosial. Kesopanan merupakan akhlak yang memang sudah seharusnya kita ketahui dan pelajari sejak usia dini. Suatu hal yang mencerminkan kita pada baik atau buruknya seseorang. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat atau regional. Jika kita ambil contoh penerapannya, yaitu ketika di Indonesia senyum kepada seseorang yang tidak dikenal itu dianggap baik dan juga sopan, maka itu tidak berlaku di negara Rusia. Karena di Rusia, simbol bahasa tubuh berupa senyuman adalah sebuah isyarat yang intim. Biasanya, seseorang hanya akan tersenyum pada pasangannya, atau paling tidak dengan orang yang sudah lama mereka kenal. Ini menjadi salah satu tanda bahwa norma kesopanan tidak bersifat universal. Mengacu pada pengertian di atas, norma ini memiliki fungsi yang berguna bagi tatanan masyarakat. Berikut beberapa contoh fungsi dari norma kesopanan. Yang pertama, berfungsi sebagai aturan, pedoman, dan tata cara berperilaku suatu kelompok. Yang kedua, berfungsi untuk menciptakan kelompok masyarakat yang selaras sehingga rasa nyaman dan tentram dapat tercapai di masyarakat tersebut. Yang ketiga, belajar menghargai diri sendiri. Yang keempat, mempertahankan budaya luhur masyarakat. Yang kelima, menjaga hubungan saling menghormati. Dan yang keenam, mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa berada dalam batas-batas kesopanan. Dari beberapa fungsi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa norma ini berperan sangat signifikan bagi hubungan dan interaksi sosial. Sering sekali muncul anggapan bahwa anak muda zaman sekarang tidak mengerti apa itu sopan santun. Barangkali standar norma kesopanan yang digunakan oleh seseorang di zaman dahulu yang tidak relevan dengan anak zaman sekarang. Dengan demikian, norma kesopanan yang berlaku bersifat sangat dinamis dan bisa lekang oleh waktu. Untuk inti dari pembahasan ini yaitu norma kesopanan di Banten.
Sebenarnya, norma sopan santun di Banten tidak terlalu berbeda dengan norma sopan santun di daerah lain di dalam Indonesia. Norma-norma sopan santun di Banten kebanyakan sama dengan daerah lain, di antaranya sopan terhadap orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas kesopanan masyarakat pada umumnya, dan masih banyak lagi. Namun, ada salah satu sikap sopan di daerah Banten yang menurut saya lumayan susah untuk ditemui di daerah lain, yaitu saat seseorang jalan sambil menunduk dan berbungkuk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Hal seperti ini sangat sering saya temui, terutama pada kelompok masyarakat yang religius, seperti lingkungan pesantren. Mereka biasanya bersikap demikian kepada orang-orang yang lebih tua dan para gurunya. Dengan begitu, bukan berarti orang lain tidak pernah berlaku sama. Hanya saja kesan sebagai seorang santri dan santriwati dominan lebih sopan terhadap guru atau ustazahnya. Jika kita menerapkan norma kesopanan di hidup kita, kita bisa dipandang sebagai seseorang yang sopan dan layak dihargai pula. Dengan ini, akan sedikit sekali peluang orang lain untuk tidak menyukai kita. Dan ketika kita akan lebih mudah mendapatkan teman, maka kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk yang lain. Karena dekat dengan seseorang yang memiliki sikap dan perilaku baik akan menimbulkan rasa nyaman bagi sekitarnya. Mungkin hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Perlu diketahui bahwa sumber yang saya gunakan untuk mengisi pembahasan ini saya ambil dari beberapa artikel di internet dan juga dari pengalaman saya di kehidupan sosial saya. Oleh karenanya, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.